Ibu, Bapak, Saudara dan Saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan hari Rabu tanggal 4 Mei 2022. Saat ini kita akan bersama merenungkan sebuah tema, yaitu Utuslah Aku. Sebelum kita merenungkannya, mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami bersyukur untuk setiap anugerah, setiap kebaikan yang kami rasakan dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami bersama hendak merenungkan sabda-Mu. Berkatilah kami, mampukan kami untuk kami bisa dengan sepenuh hati menerima firman-Mu, dan kami pun juga dengan kesungguhan hati menjalankan firman-Mu dalam hidup kami. Berkatilah kami Tuhan, mampukanlah kami, dan kiranya Roh Kudus Tuhan yang menolong kami di dalam kami memahami kehendak-Mu atas hidup kami. Kami serahkan Tuhan perenungan firman pada saat ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini tertulis di dalam Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Yang demikian sabda Tuhan. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru kepada seorang katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku tetap melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta memelihara firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Kalau kita berbicara tentang perutusan atau diutus, maka sejatinya kita sudah hidup di dalam perutusan itu. Kita sudah senantiasa diutus oleh Tuhan untuk menjadi agen-agen baginya atau perpanjangan tangan Tuhan untuk kemudian berkarya, untuk kemudian beraksi dan bertindak di dunia ini. Akan tetapi yang menarik adalah, atau yang perlu kita renungkan kembali adalah, benarkah bahwa kita telah mengemban, kita telah sadar bahwa kita itu mengemban perutusan? Dan ataukah kita sadar bahwa kita itu menyatakan bahwa ya Tuhan, aku siap mau diutus. Nah, Ibu, Bapak, Saudara dan Saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Di dalam bacaan kita saat ini kita melihat bagaimana kisah Yesaya di awal-awal perutusannya. Ketika ia melihat di dalam penampakan yang ia lihat, ia melihat bagaimana luar biasanya Allah menyatakan diri atasnya. Ia menyatakan dengan segala kemegahannya, dengan segala kuasanya begitu. Tetapi yang menarik adalah respon dari Yesaya. Ketika ia mengatakan bahwa celakalah aku sebab aku ini orang yang najis bibir. Aku juga berada di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Nah, ini menunjukkan bagaimana Yesaya sebenarnya menyadari bahwa dirinya itu nggak mampu. Yesaya menyadari bahwa dirinya itu penuh dengan dosa. Yesaya menyadari bahwa dirinya itu penuh dengan kekurangan, penuh dengan kenajisan. Tetapi yang menarik adalah ketika Yesaya menyatakan juga bahwa tetapi mataku tetap tertuju kepada Raja
yaitu Tuhan semesta alam. Nah, pernyataan atau komitmen ini sejatinya menjadi kekuatan bagi Yesaya di dalam ia menerima perutusannya. Sehingga kemudian dikatakan bahwa serafim atau sosok yang bersama-sama dengan Allah begitu, ia kemudian mengatakan kepada Yesaya bahwa dosamu telah diampuni. Dan Allah kemudian menyatakan perutusannya ketika Allah mengatakan bahwa ini siapa yang akan aku utus. Kemudian dengan keteguhan hatinya Yesaya mau mengatakan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Nah, yang menarik adalah untuk kita renungkan bersama, ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Di dalam kita mengemban perutusan yang kita terima. Mungkin kita selalu mengatakan bahwa saya ini gak mampu, saya ini orang berdosa, saya ini penuh dengan kesalahan. Jadi wajar kalau saya gak bisa diutus, jadi saya wajar kalau saya gak bisa melakukan perutusan yang Tuhan serahkan kepada saya. Kita selalu menjadikan alasan itu untuk kita mengatakan bahwa sebenarnya aku gak mau diutus. Kalau orang lain bisa ngapain aku sih? Udah orang lain saja gitu. Yang diutus biar orang lain saja, gak usah saya. Saya itu penuh dengan dosa dan kekurangan gitu. Kita mengatakan itu sebenarnya bukan kedok untuk kita menyatakan kesadaran diri kita akan keberdosaan kita. Tetapi seringkali itu menjadi keengganan bagi kita untuk diutus oleh Tuhan. Nah, Yesaya mengajarkan kepada kita bahwa kesadaran kita akan dosa, kesadaran kita akan kekurangan, dan kesadaran kita akan kelemahan itu bisa ditutupi ketika kita mau menyatakan pandangan kita mau mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Sehingga Tuhan yang akan memampukan kita di dalam setiap kekurangan kita. Asalkan kita mau menyiapkan bahwa ya Tuhan, ini aku, utuslah aku. Segala kekurangan kita, segala apa yang mungkin ketakutan kita, ketidakbisaan kita menganggap bahwa saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu. Tetapi ketika kita mengarahkan hidup kita pada Tuhan dan kita mengatakan Tuhan utuslah aku, maka Tuhan yang akan melengkapi segala sesuatunya. Dan Yesaya bersaksi akan itu. Dan kita pun diberikan kesaksian dari Yesaya untuk menguatkan setiap perutusan dan panggilan kita. Lalu yang kedua adalah, lalu bagaimana ketika kita sudah menerima perutusan itu? Pengutusan yang dari Tuhan itu bukan hanya berbicara tentang saya harus hidup yang berbaik atau berbuat baik kepada orang-orang yang saya kenal, orang-orang yang saya kasihi, atau siapapun orang-orang yang dekat dengan saya. Tidak. Tetapi perutusan yang dari Tuhan adalah perutusan yang melampaui segala sekat, melampaui segala lingkaran kenyamanan kita. Yesaya diutus itu bukan hanya untuk bangsanya sendiri yang orang-orangnya baik, mengelilingi dia, atau orang-orang yang dekat dengan dia, tidak. Tetapi Yesaya diutus justru kepada orang-orang yang mungkin gak suka sama dia. Yesaya diutus di tengah-tengah orang yang benci sama dia. Tetapi dengan perutusan itu, Allah menguatkan Yesaya untuk melakukan perutusannya. Nah, lalu pertanyaan yang bisa kita refleksikan adalah, apakah kita sudah dengan keberanian kita menyatakan perutusan kita bahkan kepada orang-orang yang tidak suka dengan kita? Sudahkah kita siap atau mau untuk diutus kepada orang-orang yang mungkin membenci kita? Atau orang-orang yang kemudian memandang kita itu bukan sosok yang baik, atau memandang kita sebagai sosok yang tidak dekat dengan dia dan sebagainya. Perutusan bukan hanya tentang orang-orang yang suka dengan kita, tetapi perutusan adalah melakukan kehendak Tuhan di hadapan atau kepada orang-orang yang bahkan tidak suka dengan kita. Dan pertanyaannya adalah, lalu siapa kita mengatakan bahwa ini aku Tuhan, utuslah aku? Ya, mari kita bangun kesadaran kita bahwa kita memang lemah, tetapi mari kita fokuskan kehidupan kita pada kehendak Tuhan, biar Tuhannya sendiri yang memampukan. Dan kalau kita mengatakan bahwa aku gak mau ditutus kepada orang itu karena dia membenci saya, dia orangnya tidak baik, dia orangnya berdosa dan lain sebagainya. Maka mari kita nyatakan perutusan yang sesungguhnya untuk kita mau diutus di mana saja, dengan siapa saja, dalam situasi apa saja, dan pada akhirnya kita mau mengatakan bahwa Tuhan utuslah aku. Tuhan memberkati. Amin.
Mari saat ini kita berdoa menyerahkan syukur dan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau mau mengutus kami, orang-orang yang penuh dengan dosa, orang-orang yang penuh dengan kekurangan ini Tuhan, untuk Engkau pakai sebagai alat-alat-Mu menyatakan kebenaran dan kehendak-Mu bagi dunia. Kami juga bersyukur Engkau mau memakai kami sebagai alat-Mu untuk kami berkarya bagi dunia. Dan saat ini Tuhan, kami hendak menyerahkan untuk setiap kehidupan kami, setiap perutusan kami. Tolonglah kami Tuhan di dalam kami menghidupi perutusan itu, sehingga kami mampu untuk bisa menjalankan perutusan itu dalam hidup kami. Ajar kami untuk tidak memilih siapa yang akan kami datangi atau kepada siapa kami akan menyatakan kehendak Tuhan, tetapi biarlah semuanya itu Tuhan yang menentukan dan kami yang menjalankannya. Bapak, kami saat ini juga berdoa untuk orang-orang yang begitu kami kasihi, untuk orang tua kami Tuhan, yang saat ini mungkin dalam kelemahan fisik mereka, oleh karena usia yang semakin bertambah, kami berdoa untuk Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugirah Sariman, Ibu Suparmo, Ibu Rusmiati Suhardi, Bapak Margono, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Joyo Pawiro, Ibu Kon Mariatin Subardi, Bapak Sadel Paulus, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak Repen Sukarsono, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiartini Rosdi, Bapak Suprapto, dan juga orang tua kami yang lain. Tuhan, kiranya Engkau berkenan memberkati saudara-saudara kami ini di dalam setiap kelemahan tubuh mereka, di dalam setiap masa tua mereka. Biarlah kasih Tuhan yang menenangkan dan mendamaikan kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang kami juga kasihi, untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang berjuang dengan proses pemulihan kesehatan, dengan proses kesembuhannya. Kami berdoa untuk Ibu, Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birawo, Ana Amoresya, Ibu Ariatmawan, Bapak Ngatimin, Bapak dan Ibu Budiandono, Bapak Wilson Siagian, Ibu Ponira, Ibu Arista Rahel, Bapak Seswo Prayitno, Bapak Saharun, Ibu Endang Tugirin, Ibu Endang Saryanti Joko, Bapak Warsito Utomo, Bapak Larbatio, Bapak Prayitno Hadi, juga Saudara Yosafat Herlambang. Kiranya Engkau berkenan untuk memberkati saudara-saudara kami ini Tuhan, di dalam setiap proses pemulihan dan kesembuhan mereka. Kami percayakan kehidupan orang-orang yang begitu kami kasihi ini hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan kami juga bersyukur Tuhan jika pada hari ini dan kemarin saudara-saudara kami umat muslim boleh merayakan hari rayanya, boleh merayakan hari raya Idul Fitrinya. Kiranya Tuhan memberkati, memenuhi kehidupan saudara-saudara kami ini dengan rahmat, dengan berkat yang dari Tuhan di dalam setiap kebahagiaan yang sedang mereka rasakan saat ini. Ya Bapa, kami juga menyerahkan untuk setiap kehidupan kami di dalam segala problem yang kami alami, dalam pergumulan yang kami gumuli. Kiranya Engkau yang senantiasa menolong dan memberkati kami. Di dalam nama-Mu ya Kristus, kami serahkan hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin.